Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku Razan Fikri Putra Wahidra dari Manajemen Keuangan Negara. Di sini akan ngebahas tentang ekonomi mikro, terutama bab market for factors input. Nah, di sini kita bakal ngebahas apa aja sih? Yang pertama ada pasar produksi kompetitif. Yang kedua ada equilibrium pasar faktor produksi kompetitif. Ketiga ada pasar faktor produksi dengan kekuatan monopsoni dan pasar faktor produksi dengan kekuatan monopoli. Simak yuk. Nah, yang pertama pasar input faktor. Nah, pasar input faktor itu dibagi jadi 3, yaitu ada pasar faktor produksi persaingan sempurna, ada yang memiliki kekuatan monopsoni dan memiliki kekuatan monopoli. Nah, kita yang pertama akan membahas tentang faktor produksi yang kompetitif terlebih dahulu. Apa aja sih karakteristik dari yang kompetitif ini? Nah, yang pertama itu adalah penjualnya banyak, pembelinya banyak, dan penjual dan pembeli berperan sebagai price takers. Nah, kurva pasar faktor produksi ini itu tuh adalah derived demand. Derived demand itu adalah permintaan yang tergantung pada diturunkan dari tingkat output perusahaan dan biaya input lain. Contohnya itu adalah misal nih si Microsoft ngeluarin rencana bahwa kira-kira di 2 tahun ke depan penjualan software mereka itu akan meningkat. Nah, untuk menghadapi itu mereka bakal membuka lebih banyak lowongan pekerjaan untuk programmer ke Microsoft. Nah, itu pembukaan lowongan pekerjaan programmer ke Microsoft kan itu masuk ke labor. Nah, itu adalah salah satu pasar faktor produksi yang diturunkan dari pasar output, yaitu prediksi bahwa pendapatan Microsoft itu akan meningkat dalam 2 tahun ke depan karena penjualan mereka akan meningkat. Jadi permintaan labor itu diturunkan dari permintaan output yang akan terjadi di 2 tahun setelahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu analisis, yaitu permintaan terhadap faktor input satu input variable. Ini maksudnya gimana? Itu kan kalau kita tahu di faktor produksi itu ada 2. Ada kapital yang bisa dia lambang dari K atau modal, dan tenaga kerja atau L. Nah, di sini itu anggapannya short run, yaitu si kapital itu tuh konstan. Jadi, dari kedua faktor produksi tersebut, hanya tenaga kerjalah yang bisa diubah-ubah oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini kan biasanya untuk modal diwakili dengan R dan tenaga kerja diwakili dengan W atau wage. Nah, di sini kita akan ngebahas konsep baru, yaitu marginal revenue of product, yaitu MRPL. MRPL itu kalau secara definisi adalah output tambahan yang diperoleh dari unit tambahan tenaga kerja dikalikan dengan pendapatan tambahan dari output tambahan. Nah, simpelnya MRPL itu sama kayak konsep MPL, MPL itu Marginal Prosperity Labor. Ini adalah konsep yang udah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Jadi MPL ini kan asalnya dari delta Q per delta L. Jadi setiap penambahan labor itu kira-kira bakal berkontribusi terhadap berapa penambahan quantity kan. Nah, MRPL tuh gampangnya cuma quantity tersebut itu diuangkan. Jadi berapa penambahan pendapatan dalam bentuk value uang terhadap penambahan 1 unit labor. Seperti itu. Untuk persamaannya, dia itu ada MRPL sama dengan MR dikali MPL. Nah, ini
tambahan output dikali tambahan pendapatan. Nah, ini untuk penurunan rumus dari MRPL tadi itu asalnya dari sini ya. MRPL tuh persamaannya delta R per delta L. Nah, dia tuh berasal dari ini dikalikan dengan ini. Nah, dari situ Q kan bisa dicoret. Nah, sehingga hasilnya adalah secara dimensi mereka udah sama, delta R per delta L sama dengan delta R per delta L, sehingga MRPL dapat dituliskan juga sebagai MPL kali MR. Nah, untuk kondisi kita yang sedang kita bahas yaitu pasar kompetitif, pasar output yang kompetitif. Suatu perusahaan tuh dia akan berperan sebagai price taker, sehingga seperti analisis pasar kompetitif lain, maka di sini MR sama dengan P. Marginal revenue sama dengan price. Untuk kasus ini maka MR-nya dapat disubstitusi dengan P kan. Ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang grafik atau kurva dari competitive output market, terutama di bidang marginal revenue product. Nah, seperti analisis pada pasar monopoli lain, pasar kompetitif itu akan memiliki harga yang lebih tinggi daripada, secara umum ya, akan memiliki kurva yang lebih tinggi daripada kurva monopolistik. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke grafik apabila apa yang terjadi apabila tingkat upah itu sudah fix gitu, sudah ada kesepakatan. Nah, di sini kita tandai dengan W star di sini tuh sebagai tingkat upah atau tingkat gaji yang udah disepakati. Nah, ini kurva supply-nya ini maksudnya gimana? Kan kalau di pasar tenaga kerja, orang-orang yang ingin bekerja atau orang-orang yang bersedia untuk bekerja itu kan banyak banget kan. Nah, karena saking banyaknya supply itu tuh mengakibatkan kurvanya tuh berbentuk elastis sempurna. Jadi kalau mereka tidak bersedia untuk bekerja di harga tersebut, maka perusahaan akan tidak memilih untuk mempekerjakan mereka karena pilihan alternatif untuk mereka tuh terlalu banyak gitu. Terus kira-kira di mana perusahaan itu akan memutuskan untuk menyewa pekerja lagi, yaitu adalah ketika kurva supply labor ini berpotongan dengan MRPL atau kurva demand kita. Nah, itu di titik L star. Di sini pilihan jumlah labor yang memaksimasi profit itu jika MRPL lebih besar dari W, maka kan ini di sini MRPL lebih besar dari wage. Itu kan berarti kondisinya di sekitar sini kan. Nah, kenapa di sini tuh kurang optimal? Karena perusahaan tuh kalau di daerah sini itu tuh masih membayar semacam overprice lah untuk labornya, sehingga mereka tuh masih bisa memiliki kemampuan untuk membayar si labor itu tuh di tepat titik ini, sehingga mereka meminimalisasi kerugian mereka dengan menambah jumlah labor dan mendapatkan jumlah labor yang lebih murah dari situ. Selanjutnya, untuk MRPL kurang dari W, maka sewa sedikit pekerja. Dan itu terjadi di sini. Nah, di sini itu contohnya adalah ketika mereka tuh underpaid the labor gitu kan. Mereka tidak membayar pekerjanya dengan cukup gaji, maka pekerjanya tidak akan mau lah tentunya kan. Nah, mereka tentunya akan beralih ke kesepakatan di mana
mereka tuh dibayar sesuai dengan apa yang mereka mau dan apa kemampuan dari perusahaan tersebut, yaitu di W star. MRPL sama dengan W adalah jumlah pekerja yang memaksimasi profit. Nah, di titik ini maka dapat disimpulkan bahwa di titik di mana pekerja itu memaksimasi produk itu terjadi pada titik MRPL sama dengan W. Selanjutnya, lalu apa yang terjadi apabila tiba-tiba kesepakatan wage dari para pekerja ini atau kurva supply-nya itu turun? Nah, seperti yang bisa dibayangin kan, kalau ini kurva supply turun maka akan ketemu wage keseimbangan baru di sini yang tentunya lebih rendah daripada wage keseimbangan baru yang lama. Tetapi di sini quantity of labor itu akan meningkat. Maksudnya kenapa? Karena perusahaan memiliki lebih banyak karena pekerja itu lebih murah, maka perusahaan memiliki opsi untuk mempekerjakan lebih banyak orang gitu dengan uang yang sama. Oke. Selanjutnya, ini adalah salah satu variasi lagi atau penurunan lagi gimana cara menghubungkan si MRPL ini dengan wage. Kan kita tadi tahu kalau MRPL itu sama dengan wage dari grafik yang sebelumnya atau dari kurva sebelumnya. Nah, di sini maka kita bisa substitusikan wage pada persamaan MRPL, kan ini harusnya MPL dikali MR sama dengan MRPL kan. Nah, di sini ada MR sama dengan W per MPL. Nah, W per MPL sama dengan MC dari produksi. Nah, ini kenapa MC dari produksi? Ya, dalam kondisi pasar persaingan sempurna, tentunya tingkat produksi yang memaksimasi profit, itu pastinya ada di MC sama dengan MR. Nah, di MR bisa digantikan dengan MC di sini. Oke, selanjutnya adalah permintaan faktor input banyak input variabel. Nah, ini tuh sebenarnya adalah perkembangan dari yang kita bahas sebelumnya, yaitu kan kalau sebelumnya kita cuma menganggap si kapital ini itu tuh konstan dan hanya labor doang yang bisa berubah-ubahkan. Sedangkan di sini kita anggap kapital itu juga variabel bebas juga, dia bisa bergerak, bisa berubah gitu kan. Nah, kita kayaknya langsung aja ngebahas di ini di kurva ini. Nah, apa sih maksud dari kurva ini? Nah, awalnya tuh sebenarnya kurva ini tuh maksudnya kayak gini. Ini tuh kan ada MRP I1, ada MRP I2 kan. Nah, awalnya tuh ini kita baca dulu lah ya. Jika dua input atau lebih adalah variabel, permintaan perusahaan terhadap suatu input tergantung pada pendapatan marginal kedua input. Jika tingkat upah $20, yaitu di sini, A mewakili titik pada kurva permintaan sehingga kerja perusahaan permintaan tenaga kerja perusahaan. Jika tingkat upah turun menjadi $15, ke sini MRP meningkat yang mendorong perusahaan untuk menyewa lebih banyak mesin dan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Nah, kalau tidak kalau hanya coba kita lihat di I1 aja kan. Misal nih, tiba-tiba si wages-nya turun dari $20 ke $15, maka dari A ke B yang ini kan. Nah, dia tuh iya sih si wages-nya turun, tapi dia tidak bersinggungan dengan DL. Kan tadi salah satu buat memaksimasi profit itu tuh kan ada MRPL sama dengan MRPL tuh sama dengan W kan, ini. Nah,
Berarti kalau garis W-nya aja atau garis DL-nya aja tuh ada di atas titik B, maka kan titik B bukan titik yang memaksimasi profit bagi perusahaan. Nah, karena perusahaan ini bisa mengubah faktor lain selain labor, jadi bisa mengubah kapital, maka untuk mendapatkan profit yang maksimal, dia tuh akan menginvestasikan modal lebih banyak, sehingga menggeser kurva ini ke kanan, sehingga bisa bertemu di kurva MRPI2 itu bisa berpotongan dengan kurva DL di harga $15. Nah, di sini yaitu tingkat produksinya tuh, tingkat wage-nya tuh udah memaksimasi profit. Oke, selanjutnya market demand curve. Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja sangat bervariasi. Asumsikan bahwa perusahaan merespons upah yang lebih rendah. Semua perusahaan akan mempekerjakan lebih banyak pekerja, suplai pasar akan meningkat, harga pasar akan turun, kuantitas yang diminta untuk tenaga kerja oleh perusahaan akan lebih kecil. Jika tingkat upah turun untuk semua perusahaan dalam industri, perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Oke, intinya apa sih slide ini tuh? Intinya slide ini tuh kita kan tadi kita ngomongin untuk per perusahaannya kan. Ini tuh kita ngomongin per perusahaan, apa yang harus dilakukan per perusahaan. Nah, market demand curve itu kita menghitungnya tuh secara agregat. Jadi kumpulan perusahaan-perusahaan di industri itu tuh kalau permintaannya dikumpulin, itu tuh kayak gimana sih? Nah, seperti itu. Nah, di sini analisisnya bakal beda sama pasar output biasa. Karena pasar output, kita ini hanya fokus ke satu produk aja. Jadi kumpulan perusahaan yang membuat produk tersebut itu tuh dapat digabung gitu kan. Nah, sedangkan di sini kondisinya berbeda. Kita ini ngomongin tenaga kerja. Tenaga kerja itu tidak spesifik ke satu industri saja. Jadi misal ada pengusaha misalnya ciki-ciki atau pengusaha perakitan mainan anak-anak gitu kan. Karena itu tuh minimum skill labor gitu kan. Jadi nggak perlu skill yang harus dilatih terlalu dalam sebelumnya. Para pekerja tuh bisa lompat-lompat industri gitu. Nah, inilah yang bikin analisis di sini tuh agak berbeda dari analisis output, analisis produk output biasanya, produk pasar output biasanya. Nah, apa yang terjadi di sini ketika kurva permintaan tenaga dari perusahaan kompetitif MRPL1 pada A di sini mengambil harga produk yang disepakati, namun karena upah turun, jadi dari 15 ke 10 ini upahnya turun, harga produk juga turun. Dengan demikian kurva permintaan perusahaan akan bergeser ke bawah ke L2. Ini tuh seperti ini. Jadi kan awalnya tuh ada di MRP1 kan. Di MRPL1 ini. Awalnya tuh ada di sini. Terus karena wage turun, dia tuh turun ke titik ke sini. Yang awalnya dia cuma bisa mempekerjakan 100 worker hours of labor. Dalam kondisi idealnya, mereka tuh akan bisa mempekerjakan 150 worker hours of labor apabila wage-nya turun dari 15 ke 10. Tetapi, karena coba kita bayangin kalau tiba-tiba di suatu daerah gitu kan, tiba-tiba upah dari UMR atau upah dari para buruh itu tiba-tiba rendah. Kira-kira apa yang terjadi? Maka permintaan akan buruh di daerah tersebut akan naik banget kan. Nah, permintaan buruh yang naik banget itu akan mengakibatkan susah gitu bagi para perusahaan ini untuk mendapatkan pekerjanya. Makanya ini geser ke sini karena perusahaan lain tuh berlomba-lomba juga buat mendapatkan buruh-buruh tersebut. Nah, sebelum dia geser,
yaitu kan turun. Nah, turun itu adalah kondisi ketika bisa turun seperti ini kalau misal anggapannya perusahaan lain tuh nggak mencari tenaga kerja juga. Nah, kalau industri lain, perusahaan lain di industri yang sama tuh mencari tenaga kerja juga, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Nah, ini tuh analisisnya lebih ke, kalau yang A itu tuh analisisnya lebih ke satu perusahaan, sedangkan yang B ini tuh lebih ke keseluruhan industri gitu. Oke, selanjutnya adalah supply input pada perusahaan. Ingat bahwa kurva supply adalah kurva pengeluaran rata-rata, yaitu average expenditure curve. Kurva supply merepresentasikan harga per unit yang dibayar perusahaan pada suatu barang. Juga, kurva pengeluaran marginal expenditure curve, merepresentasikan pengeluaran perusahaan atas tambahan unit yang dibeli. Jika pasar faktor produksi adalah kompetitif, pengeluaran rata-rata dan pengeluaran marginal, pengeluaran rata-rata adalah garis horizontal yang identik. Nah, ini tuh dari asumsi bahwa pokoknya intinya inilah mereka tuh berperan sebagai price taker saja. Berapa banyak input yang harus diberi perusahaan? Nah, sepanjang MRP (Marginal Revenue Product) lebih besar dari marginal expenditure, profit bisa ditingkatkan dengan membeli lebih banyak input. Jika MRP kurang dari ME, benefit lebih rendah dari biaya. Itu akan dijelaskan di sini. Nah, untuk A, yaitu kita ngomongin satu spektrumnya itu satu industri. Jadi, apa yang terjadi, gimana kurva supply input pada industri tersebut gitu kan. Makanya ini dia upward sloping. Sedangkan yang di B ini tuh kita fokusnya lebih ke satu perusahaan. Sehingga karena dia cuma satu perusahaan, maka dia tidak memiliki power yang cukup untuk mempengaruhi harga pasar. Sehingga dia di sini kurva supply-nya itu lurus aja gitu atau horizontal karena itu berperan sebagai price taker. Nah, untuk cari demand buat produknya itu tuh adalah perpotongan dari ME atau AE tadi, marginal expenditure atau average expenditure tadi, dengan MRP. Itu di titik ini, 50. Maksimasi profit mensyaratkan bahwa produk pendapatan marginal sama dengan pengeluaran marginal. Oh iya, jadi di titik ini tuh dia akan mendapatkan profit paling maksimal gitu. Dalam kasus kompetitif, syarat maksimasi profit adalah bahwa harga input harus sama dengan marginal expenditure.